Shalom. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi pernyataan seorang ibu-ibu dalam sebuah video singkat yang diproduksi di kanal YouTube Ipung Atria. Dalam video tersebut diberi keterangan merinding Yesus salat subuh. Mari kita dengarkan bersama. Dalam Markus 1 ayat yang ke-35, Yesus keluar pagi-pagi benar. Sewaktu hari masih gelap, Yesus melakukan selota pada pagi hari. Selota dalam bahasa Aramaik. Dalam bahasa Arabik, sholat. Karena dilakukan pada saat pagi hari, pagi-pagi benar, maka itulah sholat subuh yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Maka dari itu saya masuk Islam karena Yesus melakukan sholat subuh. Ya, mari kita lihat dulu Markus 1 ayat 35 terjemahan baru. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lalu dalam video itu, ibu-ibu itu pakai kata selota dalam bahasa Aramaik. Kemudian, dalam bahasa Arabik, artinya sholat, berarti itulah sholat subuh yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, kita perlu tahu dulu apa arti kata sholat. Sholat atau salat menurut bahasa diambil dari kata sala, yusali, salatan yang berarti doa, yaitu penulisan kata Arab dengan bahasa Indonesia yang berarti sembayang. Nah, pada Markus 1 ayat 35 dikatakan Yesus berdoa. Lalu kata doa di situ, Anda sekalian terjemahkan ke dalam bahasa Arabik. Lalu di situ Yesus berdoa pagi-pagi benar waktu hari masih gelap atau subuh ya. Maka menurut kalian, Yesus sholat subuh, maka Yesus adalah Muslim. Nah, itu tidak benar itu. Jangan karena Yesus berdoa subuh, maka Anda sekalian katakan Yesus itu Muslim. Berarti setiap kami yang bangun berdoa subuh-subuh, berarti kami juga Muslim begitu. Memangnya hanya orang Muslim yang boleh berdoa subuh-subuh? Aturan dari mana itu ya? Nah, begini. Kalau memang Yesus itu Muslim, kenapa ajaran itu, maksudnya ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam itu, ada nanti di zaman Muhammad? Kenapa ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam itu ada nanti di zaman Muhammad ya? Kenapa ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam itu tidak pernah diajarkan oleh para rasul-rasul, yaitu murid langsung dari Yesus Kristus? Kenapa ajaran Islam itu tidak diajarkan oleh para bapak-bapak apostolik, murid-murid langsung dari para rasul? Kenapa ajaran-ajaran dalam Islam itu tidak diajarkan oleh para bapak-bapak gereja, murid-murid langsung dari para bapak-bapak apostolik? Nah, itu karena menurut iman kami orang Kristen, Muhammad telah membawa ajaran yang menyimpang. Tetapi menurut Islam, orang Kristen yang menyimpang. Nah, kalau begitu siapa yang benar? Pertanyaan saya sebagai orang Kristen, kalau Islam yang benar, mengapa ajaran Muhammad itu menyimpang dari ajaran para rasul-rasul atau murid langsung dari Yesus Kristus? Menyimpang dari ajaran para bapak-bapak apostolik, murid-murid langsung dari para rasul. Menyimpang dari ajaran para bapak-bapak gereja, murid-murid langsung dari para bapak-bapak apostolik. Nah, kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Mau percaya Kristen atau Islam. Nah, itu hak masing-masing orang ya. Dan saya menghargai itu. Saya rasa video kali ini cukup sampai di sini saja. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saudara-saudara, apa yang tidak pernah dijawab oleh manusia, jawaban semua ada di kitab suci. Tapi paling heran, orang Israel sendiri ketemu Yesus, sendiri mendengarkan proklamasi yang terbesar. Mereka tidak anggap penting. Karena apa? Mata yang besar, tidak ada pencerahan Roh Kudus, tetap buta. Saudara-saudara,
Orang yang paling cilaka adalah mukanya cantik seperti pelacur, tapi hatinya jahat seperti setan. Orang paling cilaka adalah pernah sekolah sampai S3, tapi hatinya es batu. Orang paling cilaka adalah beragama, tapi paling berani membunuh orang lain. Buat apa? Buat apa dapat tempat yang tinggi di agama, tapi hatimunya rendah remeh seperti binatang? Buat apa engkau sekolah di luar negeri, dapat gelar yang tinggi, tapi moralmu rendah?